Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Materi kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar geografi. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 10 konsep geografi, meliputi konsep lokasi hingga konsep nilai kegunaan. Apa itu konsep geografi? Tentunya pada materi sebelumnya kita telah membahas objek yang dikaji dari geografi, yaitu adalah fenomena geosfer, yaitu ada 5 fenomena yang dipelajari oleh geografi. Nah, untuk mempelajari fenomena geografi kita menggunakan objek formal, ya disebut juga sebagai pendekatan dan juga prinsip geografi. Nah, dari hasil pengkajian menggunakan pendekatan dan juga prinsip itu menghasilkan 10 konsep. Nah, inilah yang disebut sebagai konsep geografi. Jadi, konsep geografi adalah hasil dari pengkajian menggunakan prinsip dan juga pendekatan geografi. Nah, 10 konsep geografi itu meliputi yang pertama, konsep lokasi, 2, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi interdependensi, diferensiasi area, dan juga yang terakhir adalah keterkaitan keruangan. Konsep yang pertama yaitu adalah konsep lokasi atau disebut juga sebagai konsep letak. Konsep lokasi merupakan sebuah konsep yang menjadi ciri khas dari ilmu geografi. Konsep lokasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lokasi relatif. Lokasi relatif yaitu adalah penentuan suatu letak wilayah berdasarkan kondisi yang berada pada sekitar wilayah tersebut. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu adalah gambar lokasi SMA N7 Kabupaten Tangerang. Pada gambar tersebut sebelah kanan, kiri, dan belakang SMA N7 Kabupaten Tangerang itu adalah lahan kosong pada tahun 2020. Kita tidak akan tahu pada tahun 10 ataupun 15 tahun berikutnya apakah sebelah kanan dan kiri dan belakang masih tetap lahan kosong. Mungkin akan berubah menjadi perumahan ataupun lain sebagainya. Sehingga lokasi relatif itu merupakan lokasi yang kondisinya itu hanya sementara. Kemudian lokasi yang kedua adalah lokasi absolut, lokasi yang dilihat berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur, sehingga dihasilkan sebuah letak yaitu garis astronomis ataupun letak koordinat. Sehingga letak koordinat ini sangat sulit diubah karena berdasarkan pengamatan dari satelit. Konsep yang kedua yaitu adalah konsep jarak. Konsep ini merupakan perbandingan tata letak suatu lokasi ke lokasi lain dilihat berdasarkan satuan waktu dan juga panjang. Konsep jarak dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jarak absolut dan juga jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik melalui udara. Contoh pada gambar di samping itu merupakan peta rute dari Jakarta menuju ke kota Bandung. Jika dilihat Jakarta menuju Bandung itu mencapai 118 km jika melalui Maps. Akan tetapi jika ditarik garis lurus hanya berjarak 50 km saja. Nah, hal itu tentunya bersifat absolut karena ditarik menggunakan garis lurus, sehingga jaraknya pun akan tetap tidak akan mungkin berubah. Kemudian yang kedua adalah jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke tempat lain dengan memperhatikan aspek biaya dan juga waktu. Kita tahu bahwa waktu ataupun perjalanan dari titik A ke titik B tentu akan berbeda-beda karena kondisinya kadang macet, kadang jalanan jelek, sehingga waktu tempuhnya pun berbeda. Konsep yang ketiga yaitu adalah konsep morfologi. Konsep ini melihat bentuk permukaan bumi, sehingga dapat diketahui suatu lokasi ataupun suatu wilayah memiliki bentuk yang datar, miring, terjal, berbukit, ataupun berupa daerah cekungan. Contoh, SMA N7 Kabupaten Tangerang itu berada pada wilayah cekungan, sehingga pada saat musim hujan sering terjadi banjir, karena kita tahu air bergerak dari daerah tinggi menuju ke daerah rendah. Contoh yang kedua, Provinsi Banten pada bagian utara merupakan daerah dataran, sedangkan pada bagian selatan itu merupakan daerah pegunungan. Kemudian yang keempat yaitu adalah konsep keterjangkauan. Konsep ini adalah mudah atau tidaknya suatu wilayah untuk diakses ataupun dikunjungi. Nah, konsep keterjangkauan dibagi menjadi dua, yaitu
konsep keterjangkauan baik atau aksesibilitas baik, dan yang kedua adalah konsep keterjangkauan buruk atau aksesibilitas buruk. Contoh, daerah Pasar Ceplak itu merupakan daerah dengan kondisi jalan yang berlubang. Nah, hal ini dapat dikatakan aksesibilitasnya itu adalah buruk. Sehingga untuk menuju ke Pasar Ceplak itu sangat sulit karena kondisi jalan yang berlubang. Kemudian contoh yang kedua adalah kondisi daerah Jakarta dari Cengkareng ke Monas dapat dilalui dengan mudah dikarenakan kondisi jalan aspal yang sangat baik. Hal ini dapat dikatakan memiliki aksesibilitas yang baik karena jalur yang ada tidak berlubang sehingga mudah untuk dilalui. Konsep yang kelima yaitu adalah konsep pola. Konsep pola merupakan fenomena yang berkaitan dengan susunan bentuk dan persebaran di permukaan bumi. Kita tahu bahwa objek-objek yang ada di permukaan bumi itu tersebar tidak merata. Bahkan ada beberapa fenomena ataupun objek itu memiliki polanya tersendiri dalam proses persebaran. Di dalam konsep pola itu terdapat 3 pola. Contoh saja untuk pola permukiman. Yang pertama, pola permukiman pada wilayah sungai itu pasti akan membentuk pola memanjang karena permukiman akan berada pada bibir sungai. Kemudian yang kedua adalah pola mengelompok. Contoh saja pada wilayah Kars atau wilayah Pegunungan Kapur. Wilayah Pegunungan Kapur dicirikan lokasinya sangat sulit air, sehingga jika pada wilayah Kapur terdapat satu mata air, maka akan terjadinya sebuah pengelompokan permukiman pada sumber mata air tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pola menyebar. Contoh saja pada dataran rendah. Pada dataran rendah, permukiman sering ditemukan menyebar antar satu wilayah dengan wilayah lain. Hal ini dikarenakan mata airnya pada tiap-tiap wilayah itu tersedia. Konsep selanjutnya yaitu ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan konsep yang membahas tentang kecenderungan persebaran fenomena geosfer yang bersifat mengelompok. Contoh dari konsep aglomerasi adalah persebaran hutan, di mana pada daerah lintang rendah ataupun 0 derajat banyak ditemukan daerah hutan hujan tropis, sedangkan pada daerah lintang tinggi seperti pada wilayah Eropa dan juga Jepang jarang ditemukan hutan hujan tropis karena keberadaan hutan lebih dominan yaitu adalah hutan musim. Untuk contoh yang ketujuh yaitu adalah konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan merupakan konsep yang membahas tentang manfaat ataupun kegunaan yang diberikan oleh suatu wilayah. Kita tahu bahwa satu wilayah dengan wilayah lain memiliki kondisi fisik yang berbeda, sehingga kegunaan antara satu wilayah dan satu wilayah lain pun berbeda. Contoh, pada wilayah perdesaan banyak ditemukan sawah. Sawah pada lokasi perdesaan digunakan sebagai mata pencarian. Sedangkan pada masyarakat kota, sawah dijadikan objek pariwisata karena pada wilayah perkotaan, sawah tidak ditemukan. Konsep yang ke-8 yaitu adalah konsep interaksi atau disebut juga sebagai konsep interdependensi. Konsep ini membahas tentang keterkaitan antar suatu hal dengan hal yang lain sehingga menyebabkan peristiwa timbal balik atau saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Contoh dari konsep ini adalah masyarakat pada wilayah pesisir umumnya bermata pencarian sebagai nelayan, sehingga sumber daya yang paling melimpah pada wilayah pesisir yaitu adalah sumber daya nabati atau sumber daya perikanan. Sedangkan pada wilayah perdesaan, sumber daya yang lebih dominan yaitu adalah sumber daya pertanian. Karena adanya perbedaan sumber daya tadi antara wilayah pesisir dan juga wilayah perdesaan, mengakibatkan hubungan interaksi ataupun hubungan timbal balik antara wilayah tersebut. Konsep yang ke-9 yaitu adalah konsep diferensiasi area atau perbedaan area. Suatu wilayah dengan wilayah lain memiliki kondisi wilayah yang berbeda, bahkan pada lokasi yang saling berdekatan. Dapat dilihat pada gambar di samping itu merupakan Danau Kalimutu. Danau Kalimutu terdapat 2 danau di mana masing-masing danau memiliki warna yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan perbedaan ataupun diferensiasi antar satu objek dengan objek yang lainnya. Kemudian yang nomor 10 yaitu adalah konsep keterkaitan ruangan. Konsep ini membahas derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain pada suatu tempat. Contoh,
Fenomena lereng yang curam pada wilayah pegunungan akan berdampak pada tipisnya solum tanah ataupun ketebalan tanah. Hal ini dikarenakan semakin terjalnya wilayah, jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan vegetasi yang lebat, maka akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar massa tanah yang ada di permukaan. Hal ini diakibatkan karena wilayah yang terjal akan semakin mudah terkikis oleh aliran air permukaan. Sekian materi dari pembahasan konsep-konsep dasar geografi. Jika ada pertanyaan, tolong tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Salam lestari, salam geografi.